Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Diduga kompor meledak, sebuah rumah di kawasan Stadion Mandala Jayapura ludes terbakar. Berenang di bawah jembatan Merah Hamadi, seorang pemuda tewas terseret arus. 2 keluarga di Jayapura dan Merauke mendapat hadiah jutaan rupiah saat hari ulang tahun ke-34 SCTV. KPU Provinsi Papua Selatan bersama tim sukses balon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan saat ini tengah mempersiapkan proses pendaftaran. Namun terkait keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu tentu mengubah peta pencalonan dalam pilkada mendatang. Untuk itu KPU Papua Selatan akan mengikuti peraturan KPU terbaru yang mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen atau threshold dari angka 25% menjadi 6 hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi dan mengacu pada putusan MK nomor 60 tahun 2024, maka perolehan suara sudah tidak 25% lagi, tetapi 10% suara sah mengacu pada DPT Provinsi Papua Selatan. Nanti sebentar dalam pemaparan nanti dilihatkan jumlah DPT plus dengan 10% suara sah. Ya, jadi sekali lagi dengan putusan MK nomor 60 maka tadi 25% berubah menjadi 10% suara sah. Saat ini, jika mengacu pada pemilu legislatif yang lalu, jumlah pemilih di Provinsi Papua Selatan sekitar 360.000 pemilih. Sehingga jika mengacu pada keputusan MK, maka parpol hanya membutuhkan 36.000 suara sah pileg untuk mendaftarkan calon gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan atlet dari 3 provinsi di wilayah Indonesia Timur mengikuti kejuaraan nasional bola voli zona 7 memperebutkan Piala Kapolri. Kejuaraan voli yang digelar selama sepekan itu berlangsung di Gedung Olahraga Cendrawasih, Jayapura. Kejuaraan itu diikuti oleh Papua sebagai tuan rumah dan para peserta lain datang dari provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Wakapolda Papua Brigjen Patrice Rudolf Renwarin mengatakan turnamen sebagai wadah untuk mencari bibit unggul serta untuk meningkatkan prestasi atlet. Kapolri Cup, turnamen bola voli Kapolri Cup yang dilaksanakan nanti setiap tahun akan dilaksanakan, tentunya kami berharap bisa memberikan kontribusi di dalam menerbitkan ataupun kita bisa mempopulerkan atlet-atlet kita khususnya dari tanah Papua untuk bisa berkecimpung di dunia voli nasional. Ini tentunya harapan kita semua, termasuk kami pimpinan di Polda Papua yang menyelenggarakan turnamen. Pertandingan bola voli dimanapun yang dilaksanakan di Jayapura ataupun di Papua akan banyak penggemar baik penonton maupun pemainnya. Wakapolda berharap voli ke depan dapat menjadi salah satu olahraga yang digemari oleh seluruh masyarakat Jayapura, khususnya di tanah Papua. Diharapkan lewat kejuaraan ini dapat melahirkan bibit unggul atau atlet bola voli yang dapat mengikuti ajang nasional dan internasional sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.